Pendeta ini tiba-tiba menangis sambil memohon kepada Nandi, yaitu juru kunci Dewa Siwa di sebuah kuil, untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang dipaksa bekerja pada sebuah tambang di mana seorang preman berkuasa atas tambang itu, guys. Sebelumnya beberapa petugas pemerintahan datang ke wilayah ini dengan menggunakan mobil. Mereka lalu menemui bos preman yang bernama Cinggaredi. Dengan sambutan hangat, bos preman ini menyambut mereka dengan sebuah pelukan. Seorang anak buah pun disuruh untuk menyiapkan hidangan makan. Hal apa yang membawamu kemari, tanya bos preman ini. Pemuda ini menjelaskan bahwa sepasang suami istri ini sudah lama menikah tapi belum juga memiliki anak. Jadi mereka ingin mengunjungi kuil untuk berdoa. Awalnya bos preman ini tidak mengizinkannya. Namun sang wanita memohon agar dia dapat bersembayang di kuil itu. Bos preman pun berkata, "Jangan di sini. Ada sebuah kuil di kota. Lakukanlah saja di sana," ujarnya. Tapi pemuda ini berusaha meyakinkannya. Kemudian dia meminta ponsel milik kedua pasangan itu untuk disita, termasuk ponsel miliknya sendiri agar tidak ada kecurigaan. Sesudahnya mereka pun pergi untuk bersembayang di kuil tersebut, guys. Kemudian seorang pendeta keluar untuk memberikan bungkusan suci. Lalu setelahnya mereka mengikat kain-kain itu ke sebuah pohon di dekat sana. Tidak lama kemudian bos preman ini menghidangkan makanan untuk menjamu mereka. Namun setelah pemuda ini mengambil nasi dan ingin mengambil lauk, ternyata ikan yang dihidangkan masih dalam keadaan mentah. Bos preman berkata, "Makanlah itu." Pemuda ini pun terdiam mendengarnya. "Apa ambisimu datang kemari dengan membawa kamera?" ujar bos preman. Ternyata sejak kedatangan pemuda ini, bos preman mengetahui di kancing baju pemuda ini ada sebuah kamera. Dia berusaha merekam kegiatan ilegal yang dilakukan para preman di tambang dengan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Karena ketahuan, dengan seketika bos preman pun mengakhiri hidup mereka, terkecuali sang wanita. Bos preman bertanya mengapa mereka kemari. Wanita ini mengatakan jika pendeta kuil lah yang menulis surat kepadanya, sehingga pendeta ini pun akhirnya diseret ke depan bos preman untuk dimintai penjelasan. Pendeta kuil mengatakan bahwa semua anak-anak tidak layak untuk bekerja di tambang, dan juga dia memohon agar kuil ini tidak dihancurkan demi kepentingannya. Tapi bos preman memberikan dia waktu 10 hari untuk mengemasi barang-barang kuil, karena setelah itu kuil tersebut akan diratakan dengan tanah. Di malam harinya, ketika sekelompok kader partai politik menggelar acara ulang tahun di jalanan, ambulan yang membawa pasien tidak bisa melintas karena jalanan macet. Para kader partai politik itu tidak peduli nasib siapapun. Kemudian seorang pemuda turun tangan ikut campur. Dia adalah Balu, sang jagoan yang berbicara dengan tangan dan kaki. Balu mengajar mereka semua tanpa ampun dengan gagah beraninya. Balu berhasil membuat lalu lintas normal kembali. Gadis kaya raya ini adalah seorang pemilik perusahaan. Saat dia berjalan, seluruh mata para pelamar kerja pun tidak lepas memandanginya. Wajahnya begitu mempesona, guys. Kecantikan Citra membuat Balu jatuh cinta pada pandangan pertama. Citra juga ingin menyeleksi sendiri calon karyawan barunya. Banyak 6 orang pelamar kerja yang mendapatkan rekomendasi ayahnya dia tolak tanpa seleksi. Citra tidak suka ada nepotisme di perusahaannya. Tiba saatnya giliran Balu yang diwawancarai. Balu tampil apa adanya ketika diminta menunjukkan kemampuannya menjual sebuah produk. Gaya promosi Balu berbeda jauh dengan iklan-iklan kosmetik yang selalu menganggap putih itu cantik dan hitam itu jelek. Sikap dan pemikiran Balu membuat Citra kagum, karena dia berasumsi putih dan hitam itu akan terlihat cantik dengan produknya. Hal